Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat Digital Business Series, pagi ini nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita yang pagi ini sudah tersambung juga lewat Zoom. Ada Bapak Muhammad Idham Ashari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Assalamualaikum Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Iya, Pak Idham, ini di Jakarta gimana kondisi cuacanya? Apakah sudah mulai panas di Kabupaten Sidoarjo kah? Agak mendung. Oh iya? Mendung. Oh, iya. Oke. Saya nggak tahu musim hujan atau musim kemarau. Enak ya. Tapi agak mendungnya itu mendung, cuacanya mendung, tapi panas nggak? Gerah nggak sih? Ya kadang panas, terus kadang mendung. Oke. Anomali mungkin ya. Iya, kalau di Sidoarjo sekarang masa-masa mendung itu sudah terlewati. Jadi sekarang itu panasnya kayaknya sudah puncak ya di musim kemarau, sepertinya sudah mulai menuju ke sana. Jadi panasnya itu wow banget. Berber bukan hujan ya, biasanya berber kan September. Oh iya gitu ya. Biasanya ber tuh hujan. Oh gitu ya. Biasanya dulu ya. September, Oktober, November, kan? Desember itu biasanya hujan gitu nanti ya. Februari itu biasanya banjir gitu kan. Oh, nah ini dia. Jakarta banjir Februari. Itu langganan tuh. Setiap Februari ya. Tahun kemarin sih enggak ya. Iya. Tahun ini enggak ya. Tahun mulai ini. Berkurang. Oh iya. Baik, ya apapun kondisi cuacanya, mau yang di Tulungagung, di Nganjuk, gitu ya. ataupun juga yang di Nganjuk, di Tulungagung, maupun yang ada di Trenggalek juga di Sidoarjo, kita belajar bareng deh pokoknya pagi ini nanti Pak Idham ya. Belajar bareng, sharing bareng-bareng ya. Ya. Oh iya, semangat pagi buat sahabat di Radio Suara Sidoarjo, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Radio Praja Angkasa Trenggalek, benar ya? Iya. Terus Radio Suara Anjuk, Ladang Nganjuk. Kemarin yang protes tuh, Radio Praja. Emang saya salah sih. Kayaknya Pak Idham ini nanti ya, mudah-mudahan kalau sudah pandemi sudah berakhir, harus diagendakan ini nanti kita keliling ke beberapa radio-radio juga iya. ini ya. Ini jaraknya deket ya? Kalau dari Tulungagung, Nganjuk, pastinya sama-sama Jawa Timur sih. Ini semua. Iya. Paling cuma 4 jam, 3 jam ya kayaknya perjalanan ya. Ada teman semua tuh di Nganjuk ada, di Trenggalek, Tulungagung. Karena kan saya ada beberapa grup lah di Jawa Timur. Rata-rata Jawa Timur ya. Banyak teman di sana malah di Jawa Timur. Oke, baik. Nah pagi ini sahabat semuanya kita akan membahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization, personal gitu ya, secara personal gitu Pak Idham ya. Personalize. Kita ada human spiritnya, Batika sahabat Suara Sidoarjo. Nah, jadi agak balik ke belakang, kita pernah bahas human center design, gitu ya. Bagaimana mendesain suatu website, pastinya kita kan bahas website terus nih, yang human centered design, artinya berpusat kepada manusia, artinya bukan disuguhkan aja untuk si Google, tapi juga ke manusia, karena itu penting. Zaman dulu sih enggak, Mbak Tika. Zaman dulu yang penting SEO-nya paten, teknisnya gitu ya, masuk halaman 1 Google, bodo amat tuh tampilannya, terserah gitu kan. Tapi sekarang kan user atau customer semakin cerewet gitu ya, dan pesaing semakin banyak. Pastinya mereka melihat yang web yang kira-kira cantik gitu ya, yang navigasinya mudah, dan ujung-ujungnya kan ada human spiritnya gitu ya. Jadi judulnya pagi ini adalah tutorial content marketing WordPress dengan personalization bagian keempat. Waduh, udah bagian keempat ya. Oh iya, sahabat Suara Sidoarjo ini nggak langsung loncat aja nih ke content marketing. Karena di tahun kemarin kan, saya udah pernah sebut ya, bagi yang baru bergabung, terutama 3 radio ini di Jawa Timur, kita pernah bahas digital marketing ya Mbak Tika ya. Iya. Bahkan digital literacy, bahkan kemarin saya review semua tuh. Iya. Bahkan digital transformation atau digital startup biasanya disebut gitu.
terus bahkan Industri 4.0 pernah dibahas loh tahun kemarin. LinkedIn, Instagram, hampir semua sosmed udah pernah dibahas kecuali TikTok ya dan yang lainnya kecil-kecil ini yang major aja gitu, major sosmed, nggak perlu semuanya dong, karena banyak sosmed yang tumbang kan, seperti Pet kemarin tumbang, terus apalagi Google Plus aja yang besar tumbang gitu ya. Saya nggak tahu Tumblr kelihatannya mau tumbang juga nih, karena persaingan semakin ketat dan user maunya apa ya, istilahnya dalam tanda kutip enak aja gitu ya. Tapi mudah navigasinya. Bagaimana Instagram mudah banget ya. Dan mudah di-unfollow juga sih Instagram. Ya, tiba-tiba sudah di-unfollow. Tampilan gitu. Follow-nya di atas, gampang orang unfollow. Dan YouTube itu orang malas unsubscribe loh. Karena susah kan. Mesti masuk ke dalam-dalam, dan itu Instagram benar-benar deh. Follow-nya cepat, unfollow-nya cepat juga, karena user itu mudah banget unfollow. Kan di tampilan di dashboard di depan muka gitu kan. Follow, unfollow. Kelihatan banget. Kalau Twitter agak ke dalam-dalam dikit. Facebook juga, makanya kalau mau ngumpulin follower atau pengikut, ya jangan mengharapkan Instagram, harapkan aja Facebook, terutama YouTube ya. YouTube saya sih lebih cenderung bagi pemula itu 3 aja deh, website ya, yang kita akan bahas pagi itu, terus Instagram, YouTube, udah kelar. Yang lainnya mungkin Instagram, YouTube ya, ini yang terpenting. Karena itu yang banyak dipakai sekarang kan. Dan itu apalagi YouTube, saya paling senang YouTube loh. Gampang banget halaman satu Google-nya, tapi kan susahnya ada proses kreatif ya. Saya lihat Instagram Mbak Tika kemarin-kemarin ini cukup kreatif juga ya video-videonya. Keren tuh Mbak Tika. Ada yang tim yang bikinin. Kalau saya nggak gitu bisa bikin produksi gitu. Itu bagusnya kalau Mbak Tika di komunitas, kan komunitas MC ya. Ya, Sidoarjo MC. Sendirian jangan deh, lebih baik komunitas itu lebih enak, kita bisa sharing, bahkan nanti dibantu. Saya juga banyak dibantu oleh komunitas kalau Mbak Tika, jadi saya nggak sendirian gitu. Jadi hidup itu perlu istilahnya simbiosis mutualisme gitu ya, saling bantu, silaturahim. Nah, ini berhubungan dengan kuis, masih berlanjut dengan kemarin ya, dengan Sigmund Freud itu ya, karena ini berhubungan dengan kejiwaan manusia, pastinya berhubungan dengan nanti kuis pertanyaan pagi ini tuh mengenai kecemasan, berarti kan ini kecemasannya ya. Kita pernah bahas ya, kalau orang mau beli itu ada anxiety, desire gitu ya. Anxiety kecemasan, dan desire pengen gitu ya, impian gitu ya. Contoh dengan film Dilan 1990 ada desire-nya. Nah, apa langsung pertanyaan ya? Untuk panjang quiz? Juga ya penjelasan. Mungkin ini ya, mungkin saya takut ini kita nggak langsung praktek. Coba saya login ya. Iya, langsung praktek aja. Minggu kemarin kan nggak sempet tuh. Coba Pak, saya ini dulu ini ya. Karin nanya sambil login ya Pak Idam, sambil login ya. Saya sambil login ya. Nanti Mbak Karin juga tolong tolong cepet di Oh ya, Mas Franky yang terima nanti Karin kata Mbak Karin gini, saya dibisikin gini Coach, katanya gini, itu film Dilan Anxiety Desire-nya itu di mana ya, di pas yang mana ini gitu. Masa katanya. Enggak ini 1990 1991 sama-sama loh. Tapi saya sempat protes tuh. Gini, 1990 motor tahun 70-an loh, itu salah banget itu. Saya dulu gitu. Tahun 90 nggak motor gitu loh. Itu motor tahun 70-an itu. Jarang-jarang pakai motor gitu. Justru tahun 90 itu motornya trail. Terkenal. Saya SMA ya. 90 saya nggak SMA lagi, udah kuliah gitu. Motornya beda, bukan itu. Itu berarti motor termasuk tahun jadul banget. Saya lihat tahun 70 kali itu orang-orang tahun 70 ya ya agak salah itu. Saya nggak tahu itu di Bandung lokasi kan. Mungkin di Bandung gitu ya. Saya di Jakarta. Beda. Bandung mungkin iya. Oke, jadi itu beberapa poin sebetulnya kalau dalam strategi marketing digital itu kayaknya kurang mendukung gitu ya Pak Idam sebetulnya ya, kurang ini ya. Yang filmnya Dilan 1990 itu dari sisi ini ya Mbak Tika, dari sisi orang mengapa berminat nonton itu karena ada desire-nya, mengapa Mas Franky suka. Dan itu emang benar kan, itu di premier pertama langsung laris manis, kalau nggak salah 1 juta penonton lebih ya. Siapa itu nggak salah ya. Ini benar-benar diminati oleh anak-anak milenial sekarang yang mengimpikan SMA zaman kakaknya gitu kan. Milenial kan
90 bukan SMA kali ya. Iya. Mm-mm. SMP atau SD mungkin. 90 ya SMP lah ya. SMP ya. Oke, saya Sudah sambil masuk ini kah? ya, sambil Lanjut belum ya? Heeh. apa namanya? Oke. Biar langsung praktek, tapi dengan ini Mbak Tika kan ada postingan, kan ada minimal posting gitu ya. Terus ada moderate dan advance. Kali ini saya akan coba dengan minimal posting Mbak Tika. Oh ya, kemarin saya sempat baca itu menarik tuh. Kita bisa menuju halaman 1 Google Sahabat Suara Sidoarjo dengan web ini bisa dalam waktu 30 menit loh. Bahkan saya bisa 10 menit. Makanya saya suka banget web ini ya, dengan content marketing dengan WordPress ini. Digital marketer dunia juga suka banget karena bisa cepat, bisa lama sekali. Iya. Tapi teorinya best practice-nya itu 6 bulanan juga ya. Untuk pemula 6 bulanan, artinya posting secara rutin. 3 bulan terbukti sih. Saya pernah buktiin 3 bulan, sehari 1 aja cukup ya. Sehari 1, jamnya jam berapa aja terserah ya, suka-suka kita. Jangan jamnya sama gitu, nanti dianggap spamming ya. Bisa pagi, suka-suka kita lah posting ya. Sehari 1 cukup, selama bahkan 2 bulan bisa loh. Dengan ini ya, dengan apa namanya, contohnya itulah jasa MC kan seminggu ya Mbak Tika ya. Ya karena apa? Karena web saya udah authority. Ini bagi pemula yang webnya baru, masih kosong, saya pikir 3 bulan ya Mbak Tika ya. Jangan terlalu berharap untuk, tapi bisa juga dalam waktu seminggu sih. Suka-sukanya Google gitu ya, yang punya gue kok ada Google. Yang tahu algoritma kan hanya Google dan Tuhan. Kita nggak tahu. Kita ikuti aja apa arahan si Google sambil masuk ke ini ya. Oke, udah join nih. Salah password lagi. Sebentar. Ini ya minimal posting tadi. Terus ada advance, sudah pernah. Advance itu sudah pernah saya jelasin ya dengan readability analisisnya. Dan juga apa namanya SEO analysis, readability analysis itu untuk manusianya, SEO analysis untuk robot. Itu bisa berubah algoritma setiap hari loh, Sahabat Suara Sidoarjo Mbak Tika ya. Jadi kita jangan terlena dengan postingan tahun lalu, postingan kemarin, bisa aja besok berubah, tapi nggak perlu khawatir karena di website itu saya kemarin Instagram saya nggak tahu kenapa tiba-tiba logout gitu ya. Kan sosmed macam-macam ya, kadang log out, kadang nggak bisa posting, apa tiap hari loh saya ngalamin Mbak Tika, terus di remove gitu ya. Beda dengan website ya, karena banyak yang make dan banyak yang spamming sana ya, banyak yang spamming iklan, banyak yang akun-akun bodong, akhirnya mereka cukup ketat ya. Terus terutama sekarang tuh Instagram sama YouTube ketat banget loh. YouTube semakin ketat ya. Instagram juga kemarin saya log out, saya nggak ngerti kenapa itu, saya salah apa, tapi saya paksain akhirnya bisa juga kan. Saya pikir salah password. Tapi ternyata enggak ya, bukan masuk, ya. Kalau YouTube itu kayaknya yang paling rentan kalau ini ya, kita kasih kayak misalkan kita bikin video, ada kita kasih backsound lagu itu ya, Sahabat ini ya. Jangan pakai backsound deh. TV juga pengaruh loh Mbak Tika dulu ya. TV misalnya Mbak Tika video ini, TV nyala gitu ya. Nah TV kan banyak iklan di sana. Bisa kena remove loh. Nah, itu dia. Dulu pernah di remove gara-gara atau suara inilah, suara Mbak Tika ketika buat video di belakangnya ada suara musik gitu ya. Musik yang kira-kira apa namanya, ada yang kita nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa ini continue. Oke, saya udah masuk nih. Ini mungkin udah ya. Saya udah masuk, coba saya. Oke, ini nanti kita coba untuk praktek langsung Pak Idam ya. Ya, ini saya untuk udah siapin ya, biar cepet ya. Oke. Saya udah siapin. Ya. Gambar saya udah siapin. Pagi ini saya hanya coba bagaimana bercerita lah ya dengan satu paragraf lah ya, satu paragraf atau 2 baris, dan itu pasti bisa untuk menuju halaman 1 Google. Contohnya ada kayaknya masih kayak contohnya saya dulu tahun 2017 pernah posting service iPhone, itu cuma beberapa baris dan bahkan apa namanya resep gitu ya. Apa dengan Chef Yuda Bustara kalau nggak salah, itu cuma 2 baris pakai YouTube-nya beliau, langsung halaman 1 Google, itu tahun 2016. Nah, makanya enak gitu ya kalau menggunakan website. Jadi saran saya, Sahabat Suara Sidoarjo, coba deh
paksain dikit deh. Iya. Ini kan emang berbayar ya, bagi yang serius berbayar. Saya pikir yang setahun itu ada yang murah, ada yang 200.000 per tahun. Kalau satu hari satu artikel, saya pikir kalau saya ya, saran saya itu yang hostingnya 1 juta itu sehari bisa 10 Mbak Tika. Sampai 10 saya pikir pemula nggak mampu ya. Saya pikir dengan anggaran 300.000 per tahun itu udah cukup Mbak Tika. Bayangin 300.000 per tahun, kita posting selama sebulan closing, kira-kira untungan mana dengan kita sewa ruko? Perbandingan gitu kan, untungan mana kalau kita cetak brosur? Cetak brosur sekarang berapa selembar? Satu rim 300. sih, satu rim isi dapat 500 Riman ya. Saya pernah ngitung itu gitu. 200 ribuan lah. 200 enggak, selembar yang kertas biasa itu biasa 200 rupiah, 300 rupiah dikali yang berapa kertas ya? Itu biasa. seriman biasanya nggak bisa 1 lembar ya. Rim. Satu rim. Saya hitung-hitung jatuhnya misalnya serim itu buat apa? Nyebar-nyebarnya paling di lingkungan lokasi satu kecamatan. Kecamatan capek banget kan? Iya. Satu kelurahan aja nggak mungkin satu rim. Paling 2 jalan ya, 2 jalan sebar, gantungin di pagar gitu ya, di plastik. Iya. Kalau closing, ya itu dibuang mungkin ya. Saya setiap hari hampir ada yang gantungin tuh di pagar gitu ya, pakai plastik gitu. Dan mohon maaf kadang saya buang gitu, saya nggak lihat langsung gitu. Dan jarang saya simpan. Nah itu berapa anggaran dibanding kita sewa hosting, tadi 300.000. Iya. Untung banget Mbak Tika. Oke. Ya. Oke, coba saya share, udah masuk ya? Oke, sudah di-share. Coba saya share, saya langsung kelihatannya, oke, udah masuk ya, oke. Nama saya udah M. Idham A ya. Saya share screen, coba saya langsung aja ke mana ya? Saya udah buka ya, kok nggak ada ya? Oh, cari di bawah. Nah ini ya, saya udah buka ya, web saya biar cepat ya. Nah ini webnya ya. Nah oke. Udah muncul belum? Coba saya lihat ke kanan. Belum ya, agak sedikit nge-lag ke YouTube ya. Saya lihat di YouTube, belum keluar ya. Nah judulnya udah saya pilih sendiri, Sahabat Suara Sidoarjo. Oke, itu muncul ya, sekarang di YouTube muncul. Udah muncul ya Mbak Tika ya, Sahabat Suara Sidoarjo. Monggo yang 3 redo yang sudah bergabung, silakan. Nah ini bisa langsung buka juga ya Pak Idam? Bisa langsung ya. Oke. Saya langsung gambar, saya ambil deh. Udah saya siapin, pastinya kita harus riset ya, Sahabat Suara Sidoarjo. Judulnya udah saya siapin, pastinya kita siapin judul yang udah di riset ya. Cara ngerisetnya pakai Google Chrome Incognito. Terus siapkan 1 gambar asli kalau bisa. Ya harus bisa sih gambar asli. Terus kata-kata ngecap ya. Tentunya kalau kita ahli di bidangnya seperti Mbak Tika, jasa MC ya gampang aja dong. 1.000 kata, 10.000 kata Mbak Tika juga bisa ya. Ya dengan pengalaman kan. Pengalaman Mbak Tika kemarin di hotel mana gitu ya. Cerita aja itu panjang gitu. Pengalaman Mbak Tika kemarin saya lihat di Instagram ini ya, pernikahan gitu ya. Oh enggak ya? Gimana? Untuk MC? Pernikahan di mana gitu? Oh iya. Iya. Nah, itu pengalaman di sana, misalnya pengalaman Mbak Tika sebagai dubbing digital, apa namanya Mbak Tika? Dubbing digital. Itu kan bisa panjang kan, bagaimana Mbak Tika mengisi suara, bagaimana Mbak Tika mengedit videonya, menggabungkan audio dengan video, itu pengalaman kan. Kita bisa cerita di website kita. Oke, saya ambil gambarnya, coba saya ya. Ya, ini tadi kita buka apa ini Pak Idam? WordPress ya. Saya coba buka WordPress juga ya Pak di sini ya. Oke, udah ada ya. WordPress. Belum sih, belum ada, belum bikin ini. WordPress yang gratisan bisa ya. Ini kan WordPress berbayar dari WordPress.org. Kalau gratisan WordPress.com. Tapi dapatnya nanti subdomain seperti atika.amzar.wordpress.com. Kan ada 3 kan. Iya. Subdomain itu nggak bagus. Kalau satu Google agak lama. Kita pakai yang top level domain, misalnya idamazari.com tok. Nah itu dia pakai wordpress.org yang biasanya hosting yang pakai ya. Oke, saya ambil ini ya, saya ambil. Yang sudah punya nih nggak apa-apa ya untuk semua sahabat-sahabat kita yang lagi gabung pagi ini, yang sudah punya web silakan boleh dibuka di langsung aja praktek. Langsung praktek. Betul. Oke. Dan ini benar-benar terbukti oleh digital marketer dunia bahkan ya, benar-benar terbukti. Nah, saya ini ya, saya ambil gambarnya, saya udah siapin ya.
Mungkin minggu depan nanti kita mulai dari riset lagi ya Mbak Tika, terus riset habis itu gambar, bagaimana gambarnya dibuat. Udah Mas kelihatan ya, ini gambar ya, megang like. Nah gambarnya, judul udah ada, nah title, perhatikan di sebelah kanan ini, strategi investasi saat pandemi, judulnya pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Nah ini kalau saya riset, cuma saya yang punya, karena saya buat gitu ya. Seperti jasa MC di Sidoarjo, hubungi bla bla bla, nomor telepon Mbak Tika, ya Mbak Tika yang punya, karena nomor HP cuma Mbak Tika yang punya kan. Mungkin jasa MC itu banyak banget se-Indonesia, banyak jasa MC. Bahkan mungkin di Malaysia ada jasa MC, atau di Brunei yang berbahasa Melayu ya, atau di Singapura mungkin ada kan jasa MC. Atau di Hong Kong juga ada orang Indonesia yang tinggal di Hong Kong. Pakai bahasa Indonesia banyak loh. Saya ada teman di Hong Kong juga kan, ada beberapa teman di Hong Kong, mentor juga ada di sana. Pakai bahasa Indonesia, posting juga Mbak Tika. Tapi yang beli itu, mohon maaf, bukan sekarang bukan istilah, bukan TKI ya, PMI ya, pekerja migran Indonesia. Jadi jangan pakai lagi istilah TKI atau apalagi TKW, PMI sekarang singkatannya, asal baca. PMI itu pekerja migran Indonesia, agak sedikit halus ya. Oke, judulnya, ini saya copy paste aja nih. Ctrl C ya, Ctrl C, terus Ctrl V, Alt Text, gampang kok. Ctrl V, caption, terus description, caption, walaupun kita bisa berbeda ya. Alignment-nya center aja, linknya to media file, full size, insert into post. Oke, jadi langsung posting. Oh enggak. Oke, sekarang saya ngecapnya. Saya ngecap. Ya, cepet banget ngisinya tadi ya. Nah, udah kelihatan ya. Kelihatan ya, Mbak Tika di sana kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Agak beda Jakarta dengan kelihatan ya. Itu ini gambarnya ya, gambarnya yang tengah ini ada forex ya. Saya mau kasih contoh bagaimana investasi forex, tapi saya nggak fokus ke forexnya, saya fokus untuk digitalnya, bagaimana mempromosikan jasa forex. Sekarang banyak loh Mbak Tika, yang main forex ini. Karena gini ya, forex ini nggak tergantung inflasi atau deflasi gitu ya. Inflasi kan harga-harga tuh naik ya, inflasi ya. Kalau deflasi, sekarang kita lagi deflasi loh, harga-harga banyak turun gitu. Jadi nggak tergantung, karena forex ini bermain spread. Spread itu antara dollar, misalnya dollar itu dan euro gitu, spreadnya antara dua itu berapa dapatnya gitu. Jadi nggak tergantung, kita tinggal posisinya aja sell atau buy ya. Ini agak sedikit teknis nih. Saya udah seminggu ini belajar intens. Saya kalau belajar itu benar intens Mbak Tika. Benar gila gitu. Mesti dicari sampai akar-akarnya gitu kan. Bahkan pemaparan pagi ini kan selalu saya dengan istilah filosofis ya, di balik filosofi di balik konten marketing itu apa? Oke, saya ngecap ya. Strategi investasi, coba strategi investasi. Jadi ya gambarnya dengan judul yang sudah kita riset, dan di dalam paragraf itu ada juga title yang kita riset. Bisa saya copy paste deh. Terlalu lama nih. Saya copy paste dari judul gambar tadi, strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Resesi ekonomi teknikal ya. Teknikal karena di sekarang kuartal 3 berakhir akhir September itu kita udah masuk kontraksinya minus 5,32%, tapi belum. Tapi nanti berakhir itu nanti dihitung lagi. Jangan sampai nanti kuartal 4 minus, tapi perkiraan dari Menkeu ya, dari pakar-pakar itu kita bakal minus juga. Tapi nggak perlu khawatir ya, sahabat Suara Sidoarjo, karena di di saat resesi ini justru digital naik meroket loh. Jadi ada beberapa ya dari analisa dari Biro Pusat Statistik, apa saja produk yang kira-kira yang terpengaruh oleh kontraksi tadi ya. Kontraksi minus 5,32%. Kontraksi artinya ke bawah ya, minus ya, bukan ke atas ya. Apa aja yang bertahan Mbak Tika? Pertanian Mbak Tika. Bahkan tinggi loh naik di pertanian, orang butuh makan kan. Terus digital, telekomunikasi termasuk ya. Istilahnya infokom lah ya gitu. Telematika, telekomunikasi dan informatika. Terus satu lagi kalau nggak salah apa ya, saya lupa ya. Ada 3 kalau salah ya. Pertanian termasuk makanan itu ya, pertanian. Sayur mayur laku kan. Digital tadi,
Udah ada 3 ya, sisanya semua minus semua. Termasuk properti, hotel, terus jasa-jasa yang kira-kira yang hadir di tempat, yang nggak ada physical distancing-nya. Kalau digital kan bukan physical distancing lagi, go it malah. Karena cukup di rumah, orang ngelihat gitu ya. Oke, saya copy paste strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi udah jadi ya, udah jadi. Tinggal send juga bisa sih, post, tapi nggak begini dong. Ini nggak bagus di mata user karena ada readability analysis, pasti merah ini, udah kan? Coba perhatikan sebelah kanan deh. Readability sih oke, tapi SEO belum ada ya. Oke, ini nanti mungkin agak ribet, saya pagi ini cuma contohin aja bagaimana storytelling cara ngecap ya. Oke, strategi saat pandemi saya ngecap ya, sahabat, saya sebut ya sahabat ya, agak sahabat dong, agak sopan gitu ya, sahabat investor ya, gitu ya, sahabat investor. Kali ini jangan saya tok biasanya, jadi saya pribadi agak sedikit halus ya, saya pribadi akan bercerita nih, agak sedikit ini ya, bercerita nih, koma kali ya, koma perihal strategi investasi. Nah, saya copy lagi deh, strategi investasi, karena di satu paragraf itu harus ada keyword yang kita sasar tadi ya, yaitu strategi investasi dan resesi ekonomi. Saat ini, titik ya, saat ini kelihatan ya. Oke, kelihatan berarti ya. Saat ini memang kita sedang mengalami resesi teknikal ya. Saya sebut resesi teknikal, resesi ekonomi teknikal lah. Ekonomi teknikal. Saya pakai bahasa Inggris campur-campur, but don't worry gitu ya, biar keren dikit dong. Jangan terlalu kaku ya, but don't worry. Kita bisa berinvestasi dengan trading forex gitu ya, trading forex. Oke, selesai deh. Sampai di sini ya. Selesai. Oke, perhatikan ya, sahabat Suara Sidoarjo. Titik. Coba perhatikan ini coba perhatikan kolom sebelah kanan itu readability udah oke loh, udah orange, artinya udah oke ya, artinya ada ya sebelah kanan ya, coba saya lihat sebelah kanan, nggak muncul ya. Readability ini sudah oke, cuma SEO not available. Nah, tinggal masukin di kolom-kolom sudah tersedia ya, sahabat Suara Sidoarjo, kolom-kolom untuk masukin tadi ya keyword yang kita sasar, yang sudah kita riset, strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi, masukkan ke kolom ini, fokus keypress, langsung kelar nih, jebret, ya. Tuh langsung merah. Merah artinya apa? Udah ada lah ya, tapi masih bermasalah. Masalahnya apa sih? Bisa kita lihat ya. Masalahnya outbound link belum ada, meta description belum ada, tagline-nya keypress in title, not all the word from your keypress tapi appear in the title. Oke, nggak masalah. Coba readability sudah oke. Terus ini coba saya hapus. Kira-kira SEO-nya oke nggak? Coba ini saya hapus. Ya, itu logo merahnya itu bulatnya itu kan ada kayak senyum gitu ya, senyum atau nggak senyum gitu ya, Pak Idam ya. Yang sebelah mana Mbak Tika? Itu yang bulat-bulat merahnya itu. Readability tanda readability orange. ya, readability ya. Tandanya. Readability sama SEO, perhatikan sebelah kanan sahabat Surojo ada readability oke. SEO need improvement. Nah, udah mudah nih ya. Saya kasih judul atas lah ya, heading 2. Trading forex gitu ya, trading forex. Oke, saya kasih ini deh, tebelin terus tengahin gitu ya, tengahin, udah kelar deh. Kelar ya. Ini saya nggak tahu masalah di mana SEO ini. Made improvement, coba kita cek. Readability udah oke ya, udah oke. Saya tinggal publish loh ini. Readability oke. Sekali lagi, sahabat Suara Sidoarjo, ini nggak direkomendasiin oleh digital marketer dunia karena cuma satu paragraf, bete kan yang ngeliat ini. Apaan nih?
postingan satu paragraf. Kita kan mau tahu aja Matika ya, bagaimana bisa muncul di halaman satu Google dalam waktu ya mudah-mudahan dalam waktu 2 hari gitu. Kalau web kita udah authority maksudnya secara awamnya itu sudah mencapai 1000 artikel, sahabat Surah Sidoarjo. Itu udah authority banget tuh 1000 artikel. 1000 artikel itu mudah lah ya, sehari satu misalnya, dikali 365 ya, artinya 365, kali aja mau 1000 berapa? Kali 3 berarti ya, kira-kira ya. Artinya apa? Sehari 3, gampang dong. Bisa nggak sahabat sehari 3? Bisa saya pikir. Sehari 3 pagi posting, terus siang posting, malam posting. Ditunggu sampai, maksudnya nggak ditunggu sampai setahun, bahkan dalam waktu seminggu bisa loh. Dalam waktu seminggu itu kita bisa ke halaman satu Google lah, kira-kira gitu ya. Jadi sepertinya Zoom saya putus nih. Oke. Oh, masih ini kok Pak, masih ya, karena casing di YouTube, tapi nanti bakal putus tuh. Oke, nanti kita bisa lanjut lagi ya, sahabat Surah Sidoarjo. Habis ini kita coba kuis, mudah ya. Tadi cukup kita siapkan gambar satu, pastinya gambar asli, bisa pakai HP sendiri, jangan pakai HP tetangga, pakai sendiri ya. Oke, baik, tidak terasa nih, kita sudah di menit ke-40 lepas dari jam 7 pagi. Pak Idam nanti kita lanjutkan lagi ya. Gak kerasa ya. Oke, waktunya saya harus hadirkan dulu beberapa informasi yang akan lewat berikut, nanti kita akan segera kembali di program Digital Business Series. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga 1500 ml. Ada juga yang kemasan galon, sahabat. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak,
Sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat, kita masih di program Digital Business Series pagi ini, Pak Idan. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita boleh sapa dulu, ada sales YouTuber nih. Sales YouTuber semangat pagi, Kakanda Coach. Ada Kakanda, ada Coach gitu ya. Disambung, digandeng aja. Jagoan sales ini. Oh ya, oke. Wish you all the best and selalu jaya di udara. Oke, terima kasih. Oke, baik Pak Idam, ini kita ada yang bergabung di redaksi. Saya ke Karin dulu deh, Karin. Iya, ini ada satu orang yang bergabung di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo dari Elsa di Pagerwojo. Selamat pagi Pak Idam dan Mbak Tika. Jadi begini, saya kemarin kan sempat ingin mencoba menggunakan WordPress dengan personalization. Tapi sebelumnya saya browsing dulu untuk kelebihan dan kelemahannya. Dan di sebuah web itu menyebutkan jika ada satu kelemahan, yaitu bahwa personalization ini agak mahal karena membutuhkan data dan software untuk melakukannya karena tergantung pada keakuratan personalization itu sendiri. Contohnya seperti Amazon merekomendasikan buku tertentu kepada orang yang tepat. Nah, pastinya kan ini sulit untuk dipastikan dan membutuhkan survei tersendiri. Kalau begitu seperti apa ya Pak Idam? Oke. Sorry, tadi dengan Mbak siapa? Siapa Rin? Elsa di Pagerwojo. Elsa Pagerwojo, ini Sidoarjo nih. Oh, Sidoarjo ya. Kecamatan ya, Mbak Tika ya. Kecamatan. Mbak Elsa ini bicara ke Amazon ya. Amazon itu kan store kan. Kita sekarang bicara WordPress. Mungkin nanti kita belanja ke Amazon, Tokopedia, itu emang agak-agak tergantung ya mereka lah, Amazon suka dia kan. Amazon butuh waktu yang tepat, personalization tadi, terus butuh data, butuh uang juga. Maksudnya begini, Amazon itu pastinya berbayar nanti, ada yang berbayar, iklan berbayar, bukan di Amazon. Dan contoh di Facebook lah ya, Facebook. Ini saya kurang paham juga nih, butuh waktu tadi, gimana pertanyaannya, butuh waktu yang untuk ini ya, personalization di sini maksudnya kan personalize gitu ya, personalisasi. Artinya Amazon kan ada wishlist ya. Kalau sahabat wishlist itu misalnya gini, kita beli satu barang, tiba-tiba dimunculin lagi wishlist kan. Wishlist itu maksudnya barang yang akan kita beli nanti, sementara hari ini kita nggak punya uang gitu ya, ada wishlist lah. Nah, bagaimana nanti Amazon menunjukkan wishlist? Tentunya mereka ada teknologinya, mereka pakai dalam tanda kutip artificial intelligence, belajar kira-kira. Kalau misalnya Mbak Tika misalnya beli di Tokopedia, beli sepatu A gitu ya, tiba-tiba ada rekomendasi kan ya Mbak Tika ya, pokoknya sepatu B ada, Anda mau beli lagi, sepatu C, D, E, nah, besoknya udah nggak mau beli lagi, tiba-tiba muncul iklan gitu. Nah itu dia mungkin yang dimaksud oleh Mbak Esal tadi, emang personalization, personalize banget kan, kita mau beli sepatu, disuruh beli sepatu lagi, ya mungkin aja mau beli dua pasang ya, dengan warna yang berbeda gitu. Itu kalau di Amazon namanya wishlist gitu ya, dicantumin wishlistnya apa, nanti rekomendasi maksudnya kira-kira yang mau dibeli bulan depan apa, mau dibeli besok apa, tercantum, atau rekomendasinya kalau kita beli headphone, rekomendasinya apa, kadang-kadang ada rekomendasi mic-nya apa gitu ya, terus mereknya apa, itu salah satu personalisasi. Itu kita kalau yang anxiety-nya tercapai gitu ya, atau desire tercapai langsung beli loh. Bahkan nggak butuh ya Mbak Tika ya. Saya pikir terjawab ya. Kalau WordPress personalisasinya Mbak Elsa bermain di human centric marketing gitu ya. Kita pernah bahas ya Mbak Tika. Human centric marketing, bagaimana grooming di awal, bagaimana tampilan Mbak Tika sebagai MC ya. Tampilan bajunya harus bagus, terus cantik, terusnya sehat gitu. Masih ceria gitu kan. Orang suka kan. Orang kan pasti lihat tampilan awal dulu dong, ya omong kosong aja orang enggak, saya ngeliat hatinya aja, omong kosong saya pikir sih. Lihat awalnya dulu, kalau hatinya nanti kalau udah kenalan kan.
Kira-kira gitu, human centric marketingnya, human center desainnya di awal bagaimana. Dan kalau di website ini Mbak Elsa tampilannya navigasinya itu mudah apa enggak? Kalau navigasi mudah ya pasti orang closing. Contoh gini, navigasi kita cantumin seperti di web saya ya Mbak Tika, ada di tombol namanya bar gitu ya, bar bikin menarik gitu, eye catching kan. Langsung klik, padahal kliknya jebakan Batman tuh, kliknya ke ini jualan saya gitu kan. Dan di kolom kanan biasanya saya sediain banner-banner, itu jebakan Batman juga, supaya orang mau klik sebelah kanan kan. Dan di bagian akhir dikasih call to action berupa klik to WA misalnya. Terus kalau nggak mau klik to WA, mungkin subscribe ke email supaya dapat newsletter setiap hari. Kayak gitu, kira-kira gitu ya Mbak Elsa ya. Saya langsung quiz aja ya. Boleh, waktunya tinggal 5 menit, nggak terasa. Waktunya udah nggak berasa praktek nggak terasa loh. Saya nggak lihat jamnya, tiba-tiba mau jam 8 aja. Pak Idam, nanti kalau yang hari ini tadi sudah mungkin udah coba-coba gitu ya, tapi mungkin masih karena waktunya kan singkat nih. Boleh nanti kalau misalkan ada yang nanya, boleh kita infoin ya ke Pak Idam gitu ya? Boleh nanti ya. Bisa WA saya, bisa melalui Mbak Tika ya. Nanti silakan lempar itu ke WA saya, nanti saya jawab kok, menang aja. Nanti saya referensiin kemana gitu ya. Lihat YouTube ini, biasanya saya referensi ke YouTube nanti. Ke YouTube ini coba lihat dulu, setelah lihat, dicoba, tanya lagi boleh, monggo. Jadi pertanyaan quiz pagi ini, Mbak Tika, sahabat Suara Sidoarjo ini masih berhubungan dengan it, ego, super ego. Ini menarik ini, it, ego, super ego. Saya udah cukup baca banyak juga ego, super ego, tapi berhubungan dengan kecemasan itu ya. Kecemasan ini menurut Sigmund Freud ya, psikoanalisis terkenal, masih jadi referensi oleh terutama yang belajar psikologi gitu ya. Berhubungan dengan kecemasan, jadi kecemasan itu ini kenapa timbul kecemasan, karena praktek dialektis antara it, ego, super ego tadi sering tabrakan ya, mana yang menyetir ego bisa menyetir it, ego bisa menyetir super ego. Itu akhirnya timbul kecemasan sahabat Suradjo. Jadi kecemasan ini ketegangan terjadi yang memaksa gitu ya, untuk berbuat sesuatu, biasanya berkembang karena konflik sahabat Suradjo. Konflik antara ego dan super ego ini berantem nih, antara it, ego, super ego gitu ya. Jadi kalau kita menonton film itu kadang-kadang berantem kan, ini ego kita duluan atau super ego duluan, it, kira-kira gitu ya. Jadi ada konflik, ada ketegangan, disitulah lahir kecemasan ya. Jadi konflik itu sebenarnya adalah karakter kehidupan, nggak ada orang hidup tanpa konflik, benar ya Mbak Tika ya. Kalau nggak ada konflik, kehidupan nggak berkembang dong, dan akan lahir sesuatu yang baru pastinya. Setelah ada konflik, lahir sesuatu yang baru. Ini adalah logika dari tesis, antitesis, sintesis. Misalnya gini, ada satu tesis mau kita bantah gitu ya, kita bantah dengan ini dong, antitesis gitu ya. Habis antitesis kita anti ya, kita buat sintesis baru dong, kita buat tesis baru Mbak Tika. Akhirnya lahir tesis baru gitu ya. Contoh gini, kalau seandainya nggak ada konflik di tahun 98, tahu ya 98 ya, 98 mungkin nggak akan ada reformasi loh, benar ya? Betul ya, mungkin bakal berlanjut loh. Cuma kalau nggak ada konflik, nggak akan bakal ada reformasi. Nah itu gunanya konflik, supaya kita berkembang, nggak statis, karena statis itu berhubungan dengan mati gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi konflik menurut Sigmund Freud itu ada 3 jenis. Ada satu kecemasan realita ya, terus kecemasan neurotik, menarik nih, dan 3 kecemasan moral gitu ya. Silakan nanti sebutkan aja 3 kecemasan tadi. Ada kecemasan realita, ini berhubungan dengan it ya, seperti takut bahaya yang datang dari luar. Terus kedua kecemasan neurotik. 3 kecemasan tadi moral ya, sebutkan satu aja dari 3 kecemasan ini. Silakan jawab di Instagram saya. Nanti setelah acara ini selesai, jangan lupa follow dulu IG saya @idhamazhari, follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.m, dan announcernya Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Setelah menjawab, jangan lupa mention ke 3 teman IG lainnya. Oke, saya lanjut Mbak Tika ya. Jadi ada tadi apa aja? Kecemasan realita ya, takut bahaya. Contoh gini, contoh misalnya saya takut pulang malam-malam nih, karena takut masuk angin gitu kan. Itu kan, nah ini mudah diatasi Mbak Tika. Ya jangan keluar malam gitu ya. Supaya nggak usah, misalnya ada takut naik mobil, khawatir kecelakaan, ya nggak usah beli mobil dong. Nah itu kan? kata Bu Tejo itu yang solutif gitu ya. Sekarang lagi ngetren ya Bu Tejo ya. Berdua tuh, kalau salah satu lagi siapa ya namanya, Bu Tejo ya yang ngetren. Iya itu. Terus kedua ya, kecemasan neurotik.
Ini neurotik ini nanti ujung-ujungnya ke mohon maaf ke sakit jiwa gitu ya, tanda kutip ya. Jadi kecemasan neurotik ini takut id-nya dan egonya keluar jalur. Ini paling susah nih kecemasan neurotik berhubungan dengan id dan ego karena mungkin misalnya gini ya, karena takut anak cucu nggak makan nanti maka kita melakukan korupsi kan nggak bagus kan. Jadi orang bisa tidur, kenapa saya nggak bisa tidur ya? Akhirnya timbul stres kan. Ini kan biasanya fobia gitu kan. Atau misal orang takut ketinggian, bukan karena ketinggian loh, tapi ada dalam dirinya sendiri loh. Ini semua fobia-fobia dan dalam tanda kutip boleh dibilang tanda kutip ya sakit jiwa ya berhubungan dengan kecemasan neurotik. Orang takut berbelanja itu namanya misalnya ofisinafobia yang muncul akibat ketakutan untuk berbelanja, aneh ya. Terus takut membuka hadiah seperti doronophobia. Nah, ini kecemasan nomor 2 ini id-nya tidak terpenuhi, akhirnya ego dikalahkan, kayak nggak tenang, jadi gelisah gitu. Ada anxiety-nya, ego bilang ya bilang udahlah gendut nggak apa-apa lah, yang penting sehat, kata ego gitu kan. Tapi id berkata nggak bisa dong, saya harus langsing dong, kalau nggak langsing nanti saya nggak nyaman di depan cewek cantik gitu kan. Itu kata id ya. Id kan maximize pleasure gitu ya, minimize suffering kan. Ego beda, ego itu berhubungan dengan realitas, kalau super ego berhubungan dengan moral gitu ya, norma masyarakat gitu ya. Ketiga kecemasan moral. Oke, silakan ya. Silakan sebutkan ya satu dari ketiga kecemasan tadi. Ada kecemasan pertama tadi kecemasan realita, terus kecemasan moral, tiga moral dan 2 itu kecemasan neurotik. Silakan jawab nanti setelah acara ini selesai. Oke, baik. Nah, silakan ya, hadiahnya lumayan loh nanti yang kayak saya gini belum punya web nanti akan dibantu diarahkan ya. Setting Google My Business. Nah, tapi yang utama adalah setting Google My Business itu ya Pak Idam ya. Karena itu paling di zaman pandemi, bukan zaman ya, di pandemi COVID-19 ini Google My Business diincar Google. Karena ada localization-nya, orang nyari barang kan beli sate ayam terdekat gitu, jual sate ayam terdekat. Jasa MC terdekat dapatlah Mbak Tika. Dapat gitu ya. Kalau browsingnya di Sidoarjo atau di Surabaya Raya, mungkin ada yang di Surabaya Raya, bisa di Gresik, Surabaya, Sidoarjo yang dapat Mbak Tika. Kalau menggunakan Google My Business. Baik. Baik, untuk persyaratannya bisa dapat itu jawab kuis dulu, ikutan kuisnya dulu. Gampang nanti kok ya, dapat 3 kecemasan tadi. Baik Pak Idam, terima kasih banyak untuk sharing ilmunya juga pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum selesai tadi prakteknya, nanti boleh silakan WhatsApp ke saya ataupun ke redaksi minggu depan ya. Lagi pastinya. Minggu depan boleh kita akan lanjut lagi ya. Oke deh, baik. Terima kasih. Tapi lebih sulit lagi ya, jangan gampang terus. Oh gitu, jadi beda sama yang praktek yang tadi ya Pak Idam? Beda mungkin ya? Boleh dilanjut. Dilanjut ya. Semakin lama semakin sulit dong. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Idam sekali lagi. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.